Silakan. Kita sapa lagi nih ya. Teman-teman di bawah mohon maaf dengan sangat. Saya memberikan porsi banyak kepada orang-orang Kristen untuk membantahi di mana di sini ada orang yang berpaham oneness dan Tritunggal yang adalah apologet senior yang bersatu padu bersama Uclim ya di Komal ini ya, satu-satunya kejadian ini baru ini ya sejak konsili Nikea ya sampai konsili-konsili setelahnya ini baru terjadi kejadian luar biasa ini di mana mualaf apologet Islam, orang Wanes, orang Tritunggal bersatu padu untuk masa kami salah semuanya yang betul lah kalian, masa si Edis yang betul, ayolah berotak lah kalian, tapi ya sudah lah itu bukan urusanku. Oke, silakan Bang John Mayer, agamanya apa? Terus langsung tanggapi dengan PSR atau sang debat tersebut nama, baru mereka langsung tanggapi ya. Agamamu apa Bang langsung? Protestan. Oke lanjut, pilih antara kedua, sang debater atau PSR. Nanti biar mereka tanggapi langsung. Boleh sama sang debater saja ya Pak. Oke lanjut. Lanjut sama sang debaters. Ya, begini saya mau tanyakan dulu. Ini tentang apa tuh? Katanya Edis tidak menuhankan Tritunggal ya? Ya sebenarnya kalau yang ditulis dalam Yohanes 1 itu kan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan sudah jelas tertulis kan. Sebenarnya kita tidak boleh membantah itu lagi. Lanjut. Menurut apa saya yang mau ini, ditanggapi? ya menurut saya nih yang saya tanggapi begini. Saya melihat ini selalu apa, teman-teman muslim selalu apa itu membahas-bahas kitabnya orang Kristen. Apakah kalian punya kitab Gara-gara Edis bang, gara-gara Edis itu Uclim bahas Oten gara-gara Edis bang. Ya sama Bang debater aja coba tanyakan tuh. Ya bagaimana sang debater ini? Saya melihat, saya juga pernah nonton kamu sama Bang Edis ya. Sama Bang Edis selalu apa tuh debat sama Bang Edis. Kambang sang debater ini kan sudah berpindah agama ya. Makanya bingung juga yang seperti dibilang itu Rudi nggak ada ilmu. Kak Sarah aja yang menjawab. Nggak tahu lagi aku jawabnya itu. Pak, saya cuma mengulang kata itu Rudi. Belajar dulu sebelum naik ke sini ya. Sekolah dulu, pahami kalimat ya. Kalimatmu aja kamu nggak paham, gimana kami mau menjawab? Turun aja dulu Pak, simak dulu ya. Inilah yang ku alami bertahun-tahun Kak Sarah, sang debater. Itu yang ku alami, ku bilang Oten murid Edis TV butuh pengajar KBBI. Ngomong aja mereka belepotan. Makanya aku bilang tolonglah kalian jangan jadi apologet dulu, ajarkan dulu mereka. Riva, makanya itulah alasanku nggak pernah mau diskusi dengan Oten ini apapun levelnya selain minimal S2 karena sakit kepala aku Riva. Oke lah kita lanjut lagi ya. Pak Ardian langsung aja Pak, pilih mau ngobrol dengan sang debater atau PSR, silakan. Di sini Pak satu-satunya terjadi kejadian begini ya Pak ya, di mana Wanis dan Tritunggal bersatu dengan Uclim melawan Heder baru ini terjadi ya, dan kami malah Uclim membela si Edis, gitu ya, silakan. Baik, selamat siang selamat sore buat semuanya. Saya seorang Katolik sih. Saya mau bicara dengan Pak sang debaters. Jadi beliau ini seorang senior sih menurut saya, karena di YouTube sudah lama saya pernah ikuti terus. Beliau memang orangnya berilmu, memahami betul tentang Alkitab itu yang saya ikuti selama ini.
Sebenarnya yang disematkan Iskariotus sebenarnya ke Edis sebenarnya, karena dia sudah blundernya sudah 3 kali. Yang pertama dia bilang Yesus punya Tuhan, penyaliban karya iblis yang keduanya. Yang ketiga, orang Kristen boleh poligami. Ini benar-benar blunder. Yang akan menghancurkan masa depan Kristen itu ya Edis TV sebenarnya. Dia perusak Kristen yang sudah dibangun dari abad pertama. Pada bapak-bapak gereja sudah mengkanonkan kitab suci, tapi dia menghancurkan di ujung-ujung ini. Jadi menurut saya tetap semangat Pak Sang Debaters, tetap kita dukung. Berilah pengajaran yang benar sesuai Alkitab, karena iman kami tumbuh itu dari pendengaran sebenarnya, sesungguhnya hanya dari pendengaran. Itu karena kami adalah kaum awam, bukan yang terpelajar, yang menghususkan diri untuk belajar di kitab suci. Kami adalah kaum awam yang hanya mendengar komal-komal. Tentu kami juga memilih komal mana yang sesuai dengan ajaran gereja mula-mula gitu. Mungkin itu sih hanya sebagai support aja dari kami. Sebelum ke Wak Labu, ya. Sama-sama Bang Hardian. Sebelum Wak Labu, sekali lagi saya tegaskan, sejak Nabi Muhammad hadir ke dunia, baru inilah terjadi Oneness dan Tritunggal bersatu dengan Katolik bersama Uclim melawan herder-herder Kudus, tapi Uclim bela Edis. Ini luar biasa. Baru ini terjadi. Mana pernah sejak terjadi skisma besar Ortodok Katolik, mana pernah lagi terjadi begini. Baru di sini terjadinya. Ya, oke, makasih Pak Ardian. Halo Respin. Pak Ardian saya turunkan ya. Silakan Wak Labu ditanggapi Pak Ardiannya. Ya, terima kasih Pak Ardian, dan saya akan tetap semangat. Dan saya bilang, saya ini orang yang konsisten. Saya tidak pernah membenci Edisnya, tapi pengajarannya diperintahkan Yesus memang harus diperkecil efeknya, atau bila perlu dihilangkan efek penyesatannya itu. Nah, terima kasih atas dukungannya Pak. Dan ya saya sebenarnya lebih berterima kasih sama Kak Sarah ini ya. Kenapa? Beliau sering mensupport saya. Itu jangan menyerah, jangan menyerah. Padahal memang jujur pernah saya mau menyerah. Pernah. Kenapa? Saya lihat herder itu terlalu banyak. Tapi puji Tuhan ada beberapa orang yang mendorong terus dari belakang. Saya tidak pantang menyerah. Ya, akhirnya saya paksakan, saya live terus meski dihina, dihujat. Pertama-tama dulu ribuan orang menghujat saya baik di Facebook maupun di YouTube, di TikTok dan segala macamnya. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai berkurang. Itulah yang saya terima kasih juga sama Kak Sarah ini ya, PS Sarah ya, itu Sarah. Jadi tenang Pak, saya akan terus maju berjuang. Apalagi ada orang seperti PS Sarah yang selalu takut sama orang itu. Orang aku makan bisa tanpa orang itu kok. Ya terima kasih semuanya, dan terima kasih juga untuk Nandar dan Uni Ripainya yang kalau saya live sendiri akun saya di report beramai-ramai dan satu sudah mati yang pengikutnya 60.000 sekian ya, 60.000 lebih itu mati permanen, tidak bisa saya buka lagi. Makanya bagaimana cara ngatasinya, saya pernah coba live sendiri itu di report selalu kena kick ya, makanya keluar sendiri. Habis itu saya di YouTube, kalau YouTube memang kebal ya, tapi ini adalah tempat aman. Waktu itu ditawari Nandar, daripada kau di-kick terus, ya udah. Rudi Johannes Antikristus. Datang. Kenapa? Kenapa Antikristus dibilang, Pak? Dengarkan. Kenapa? Dengarkan. Ya, aku dengarkan. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu hanya sekedar guru yang suci bagi seorang Kristen. Dengarkan, seorang. Kamu Jadi Kristen Yesus itu apa? salah seorang Sebentar. Tuhan dan salah Kamu seorang Allah. Kamu Kristen apa? Saya Kristen Tritunggal dan Trinitas. Iya, nama gerejanya apa? Saya gereja HKBP. Oke, silakan. Jadi setiap iblis dan umat iblis menganggap para penghuni surga tidak Tuhan.
Tuhan artinya sosok yang sangat suci. Surga adalah satu-satunya tempat yang sangat suci, sangat mulia. Artinya setiap penghuni surga pasti sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat suci. Jadi barang siapa cuma si biji Tuhannya, itu adalah pengikut iblis. Barang siapa Jadi kau nggak Tuhannya cuma AKBP, tiga, bukan Tritunggal kau, tapi Triteos. Makanya aku bilang herder itu tak punya otak. Dia berkoar-koar keras supaya kedengaran hebat. Padahal iya kayak gini hanya Dengarkan punya baik-baik. kesetiaan. semua Turunkanlah itu Rifa, nggak ngerti dia Triteos, Oke, dibilangnya oke. Tritunggal. Orang sakit Tuhan semua. lebih dari satu katanya, bukan Kristen Tunggu ini. dulu. Dia merusak ajaran Tritunggal. Nah, Bahaya di sini. kalian lihat kan, kawan-kawan semua herder-herder, inilah contoh. Dia bicara Tritunggal tapi Triteos, mengatakan Tuhan lebih dari satu. Nggak ngerti aku, aduh. Oke, yang lain. Si Madohe ini minta naikkan lagi nggak usah. Madohe nggak usah ya. Oke, selamat sore Bang Rudi, Nggak Bang usah, Rifa, nggak usah. Pastor Sarah. Selamat sore. Selamat sore. Jadi salam Bang Rudi ya dan Pastor Sarah juga, selamat tahun baru lah ya gini. Jadi saya memberikan support kepada Bang Rudi bahwa kalau kita benar Bang Rudi, berkat dan hikmat dari Tuhan Yesus akan ada Bang Rudi. Jadi karena kemarin juga saya dengar dari tema ya bahwa Bang Rudi kalau Bang Rudi mau mualaf, saya secara pribadi nggak masalah ya. Karena apa? Karena hidup itu pilihan. Akan tetapi saya secara pribadi salah satu orang yang merasa sedih kalau Bang Rudi meninggalkan Yesus, karena Bang Rudi sering menjargonkan itu. Aku potong dulu Pak, sebelum terlalu jauh Bapak berbicara. Matikan dulu mic Pak sebentar. Ya. Sebenarnya yang sudah siap untuk mualaf bukan saya. Cuman penonton ini nggak cerdas-cerdas. Yang siap mualaf itu adalah si Edis Tipu. Kenapa? Karena dia sudah tidak percaya Yesus Tuhan sesembahan, pencipta langit dan bumi. Sama imannya dengan Rifa. Artinya dia tidak musyrik lagi. Sementara saya, kalau saya mau mualaf itu sangat berat. Kenapa? Karena bagi si Rifa saya masih musyrik, menuhankan Yesus sebagai sesembahan dan juru selamat. Tapi oleh penonton yang kurang cerdas, nggak ngerti. Paham ya Pak? Bukan saya yang dekat ke mualaf, si Edis tinggal mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi, saya masih harus diruqyah untuk meninggalkan Yesus adalah Tuhan. Setelah saya sukses meninggalkan Yesus adalah Tuhan, baru saya bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nggak gampang, nggak sembarangan Pak. Silakan. Oke, jadi puji Tuhan begini. Jadi karena kemarin itu Bang Rudi puji syukur, karena saya juga merasa bahwa saya salah satu orang yang akan sedih kalau Bang Rudi meninggalkan Yesus, karena puluhan tahun Bang Rudi memperjuangkan babak belur dengan jeripaya waktu untuk berapologet, untuk mengabarkan kabar gembira itu. Tapi dengan berita itu juga, apapun agama Bang Rudi, tapi udah dikonfirmasi Bang Rudi bahwa si Edis lah yang apalah, tapi itu bukan urusan saya secara pribadi. Jadi saya hanya memberikan saran kepada Bang Rudi. Bang Rudi di dalam kebenaran yakin dan percaya bahwa berkat dan anugerah hikmat Tuhan Yesus tidak akan lepas daripada kamu Bang Rudi. Ya, bahwa dan kemudian yang memang mengatakan Yesus punya Tuhan lagi, saya katakan beleng-beleng. Dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu adalah tetap sebagai hamba, beleng-beleng lagi. Dalam ajaran kekristenan itu bisa berpoligami, beleng-beleng lagi. Jadi ajaran-ajaran seperti itu yang memang harus kita patahkan itu dalam nama Yesus. Saya tidak menyebut nama siapa yang memberikan ajaran itu, tapi kita tahu Bang Rudi bahwa di luar ajaran Kristus, Alkitab bisa berpoligami, Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan lagi. Saya rasa Bang Rudi akan paham akan hal itu, dan saya secara pribadi Bang Rudi, saya belajar untuk memahami Alkitab
salah satu dari Bang Rudi Yohanes ini ya. Jadi saya bisa berdiskusi dengan teman-teman Islam. Mungkin Umi Rifa tahu berapa kali dia trauma sama saya. Ketawa dulu Umi Rifa ya. Iya, terguncang aku. Iya, aku terguncang kali memang. Begini Bang Rudi, aku sering diskusi sama Umi Rifa. Jadi Iya, terguncang aku. Mau mereka dibaptis aku kalau dia yang bilang-bilang diskusi sama aku. Saking terguncangnya aku, si Rudi Iya. Yohanes aja nggak mampu membuat aku terguncang. Cuman kau yang membuat aku terguncang. Iya. Bergetar loh Bang Hidungku ya. Iya benar Bang Umi Rifa. Jadi saya betul. banyak belajar dari Bang Rudi alat Tritunggal itu seperti apa, bukan 3 teos tapi berbicara Allah yang esa, Bapa yang memiliki firman dan roh, itu hakikatnya gitu loh. Jadi saya percaya dari perjuangan Bang Rudi tidak akan pernah sia-sia. Yakin dan percaya Bang Rudi, kalau memang Bang Rudi, dan saya yakin bahwa Bang Rudi dalam kebenaran ya, dan jangan pernah menyerah. Apapun kata orang bahwa Bang Rudi sudah antikristus, dibilang pengikut bilisis, jangan ambil hati, jadikan itu motivasi, jadikan itu pedoman ke depan untuk lebih bersemangat mengabarkan Injil, yaitu sang kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bang Rudi, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan kepedean Bang Respin. Tadi ingat gak omongannya Bang Rudi apa? Ya kan? Apanya? Dia mualaf, nanti mualaf dia, tapi tunggu di ruqyah dulu. Kan begitu tadi. Iya, gua Dia ruqyah dulu ngomong dia. ruqyah dulu, jangan Tinggal jangan ku kepedean. Jangan Rut. Awas kau kurukia dia. Makin sering dia berteman denganku kurukia dia. Kalaupun di ruqyah selagi ada Roh Kudus dalam dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak akan pernah. Tapi kalau memang sudah menyangkal Tuhan Yesus dan agak Roh susah Kudus memang itu. ya nggak apa-apa. Iya. Itu Jadi emang kalau susah memang memang. ada Roh Kudus dalam Gue dia, yakin kok, ya, gue yakin kok. Gue percaya, gue yakin nanti dia ini kok. Ya. Lihat aja nanti. Lanjut ya. nanti Sebulan lagi sebulan. Tunggu aja sebulan Jangan Bang Respin. manas-manasin Despin lah. Dia lagi senang-senangnya. Sedih dia. Tadi mau nangis dia loh. Mau Oh nangis enggak dia lah, loh. justru Umi Rifa yang nangis kalau gua diskusi sama Umi Rifa. Jangan dulu, aku mau ngomong Iya, sama itu Bang aku, Rudi iya, iya. dulu. Iya. Iya, aku Nanti, itu nangis aku. Gini Bang, kalau kau mengatakan Bang Rudi akan apa itu tadi tuh? Di apa itu tadi? Bang. Iya. Di ruqyah mungkin abang yang akan diurapi oleh Roh Kudus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kemudian kalau kamu begitu dengan tegas kepada saya katakan kepada kamu Bang, kembalikan boneka Barbieku yang sudah aku kasih sama 4 biji kayak pang 2 ya. Begini Bang Rudi. Buat nanti ke pengampat. Oke, terima kasih Pak Respin. Aku banyak diskusi sama orang-orang Islam Bang Rudi. Jadi saya banyak belajar dari Bang Rudi, Tritunggal, Alkitab, apalagi jargon Bang Rudi itu kan 2 Petrus 2, haleluya. Jadi saya merasa dengan kemarin itu kan saya berpikir benar nggak sih? Tapi hati saya berpikir begini, loh jargon Bang Rudi 2 Petrus 2 ayat 4, kok bisa begitu ya? Tapi aku bilang, udahlah mungkin ada sesuatu hal yang memang lagi dipikirin Bang Rudi, entah lagi ada masalah, apalagi dengan yang di sana itu bahwa mengatakan Bang Rudi itu sudah salah, sesat, antikristus. Respin. Respin. Ada nama akun perempuan Kristen agamanya. Namanya Resti Tevianti. Apa katanya? Aku bakal derma di gereja kalau Bang Rudi mualaf katanya. Weh. Kayak mana itu Respin? Kalau begitu namanya Umi Rifa yang cantik dan manis yang penuh dengan lungsung pipi yang selalu trauma sama Guru Respin yang tak terkalahkan dari apologi Islam manapun, saya katakan dengan statement itu salah. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan harus berpikir orang lain harus mualaf dulu gitu loh. Tapi keteguhan iman kita kepada Yesus gitu, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sehingga dia yang terkutuk menjadi kutuk demi kita, demi Umi Rifa, Bang Rudi, apalagi Pesta Sarah. Cuman Umi Rifa menyangkal. Haleluya. Kau Rifa khotbah Bapak tuh. Haleluya. Selalu trauma Sering dia, dia. Bang Rudi, Umi Rifa dia Iya, trauma dia iya. sama saya.
Romaku. Jadi saya Terima kasih belajar Bang dari Respin Bang Rudi. sudah. Nah, Ya. Makasih ya Oke, Respin terima ya. kasih, Bang Makin Rudi. lama kau Ya, di sini terima makin kasih trauma atas aku. Dibaptis aku gara-gara kau nanti ya. Oke. Oke, Iya. terima kasih, Saya Mbak tanggapi Diva. dulu. Iya, Iya, terima iya. kasih Bang Respin. Saya tanggapi tadi ya tentang dia tadi bertanya tentang itu Rudi mualaf atau bagaimana. Nah, itu kan tadi udah jelaskan itu Rudi. Kalau Oten-Oten ini mengerti ya, sebenarnya itulah kehebatannya dari Ito Rudi dalam apologetika. Sarkas-sarkasnya itu belum ada orang-orang yang apologet ini ya, yang dari Oten itu, yang seperti dia, ya kan, kalau memahami. Jadi dibanding dengan Edis ya jauh lah. Ito Rudi udah diakui memang dia apologet sejati. Buktinya ya kan dia tatap muka berani seperti apa, bahkan dia offline juga dengan muslim yang kayak gimana masa perburuannya, tapi kan dia tetap lepas juga karena tidak terbukti juga ada hujatan, karena mereka ini hanya menghujat tanpa data, ya kan, tidak akademis debatnya. Jadi itu tidak layak untuk disebut apologet gitu. Nah, bicara tentang untuk Tritunggal, ya tadi karena disinggung sama Ito Rudi, sebenarnya saya juga nggak pengen juga Ito Rudi ngomongin itu kan. Tapi ya iya, karena udah disebutkan tadi, saya cuma mau kasih tahu, inilah namanya kasih ya. Walaupun kami misalnya Ito Rudi pernah bahas saya pernah bahas dia di YouTube ya. Tapi bicara tentang ketika dia menyampaikan hal yang benar ya harus saya sampaikan, ya kan? Makanya dibilang Rifa ini belum pernah terjadi ini, bahkan di ujung akhir 2025, bahkan sampai memasuki 2026 ini terus berlanjut. Nah, ini membuktikan bahwa ini nggak ada urusannya tentang musuh, kebencian, iri, dengki. Ini pure ya, 100% hanya tentang pengajaran, di mana ajaran Kristen sedang dihancurkan. Ito Rudi, kenapa saya bisa bersama dia dengan ajaran ini, walaupun satunya Tritunggal akut, satunya saya Oneness akut, ya kan? Tapi selama kami percaya Yesus Kristus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya penebus, itu membuat kami bersatu. Disitulah sebenarnya kasih. Ketika melihat dia down, ya sebagaimana kita saudara yang merasa seiman. Seiman itu bicara tentang satu iman. Apa iman kami yang satu? Yaitu tadi yang saya sampaikan, masih mengakui, sepakat, beriman bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat satu-satunya, dia pencipta, kan begitu. Nah, di luar daripada itu artinya ajaran palsu, sekalipun mengaku Kristen. Makanya kalau saya bilang begini ya, kalau kalian mau belajar Tritunggal, ya, kalau kalian mau belajar Tritunggal, belajar dari Ito Rudi Yohanes. Dia Tritunggal sejati. Mau Tritunggalnya Elia Miron, Metatron, Lina Wijaya, Agatha, siapapun itu, Sopiatul, apalagi Sopbekatul, si mentul-mentul, ya kan, si babysitter. Ya, dia Tito yang Terus setara. Iya, itu apalagi di TV, itu bukan Tritunggal. Ya, kalau mau belajar Tritunggal, belajar dari Ito Rudi Yohanes. Itulah dia Tritunggal sejati. Dah, lanjut. Oke. Bang Arnold, masih ada yang mau disampaikan nggak? Karena banyak orang Kristen di bawah yang ingin naik, aku nggak bisa kasih tempat mereka karena kita kan cuma 9 komal. Bang Arnold, ada yang mau sampaikan lagi nggak? Satu lagi, mengingat typing tadi di bawah yang bilang, apa namanya, berapa sih, siapa sih yang bayar Ito Rudi kok sampai menyerang si Edis, minta nomor rekening, ya kan? Terus saya juga dibilang, berapa nomor rekeningmu, kok sirik banget bahas Edis TV. Saya lihat foto profilmu, saya sebenarnya nggak pernah mau serang pribadi, mukamu muka miskin, mukamu parhuta-huta. Gimana kau menghidupi dirimu sendiri aja, kau udah nggak mampu, gak usah sok memberi kami lah, ya. Apalagi orang pun tahu yang mengikuti live saya, TikTok saya itu yang bagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang. Kau siapa kau mau ngasih-ngasih uang? Itu Rudi itu rumahnya lebih mahal dari rumahmu. Kau aja sampai kau gabungkan sama sawahmu di kampung belum bisa menyamai harga rumahnya. Parhuta-huta. Lagumu itu muka peta-peta. Oke. Bang Arnold, masih ada Bang Arnold? Sebelum kita sapa yang lain. Bang Arnold. Oke, Bang Arnold izin ya kita ganti dengan kawan-kawan kita yang Kristen yang ingin masih penasaran dengan Wak Labu yang biar mereka menampakkan kebenciannya supaya Wak Labu bisa meluruskan gitu. Syukur-syukur ada yang bertobat di sini. Maksudnya bertobat untuk menghujat sesama Kristen dan kembali ke Kristen yang sebetulnya berdasarkan konsili, berdasarkan biblikal. Karena apa? Jujur kami bangga dengan Edis karena mengatakan Yesus punya Tuhan, ya.
Kalau aku jujur, aku nggak mau debat sama Edis kalau itu, karena emang betul Yesus punya Tuhan dalam referensi kami. Nah, agak lain ini Komal ini ya. Hanya disinilah terjadi orang oneness dan orang Tritunggal bersatu padu dengan mualaf dan uclim-uclim untuk membantah Edis. Tapi Kristennya yang bantah Edis, Islamnya membenarkan, tapi kami tetap bersatu. Nah, kan keren itu. Oke, Pak Jemi, silakan. Ya, selamat sore Uni. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Ini termasuk ini Bang Rudi sama Pak Saraya, Kak Saraya. Pak Jemi ini Kristen, tapi alirannya itu Uniisme ya, sektenya Uniisme, alirannya Rifai. Ini dia. Setuju, Silakan. setuju. Nah, kalau dalam permasalahan Bang Rudi dengan Edis, saya memang jauh lebih condong mengakui bahwa Bang Rudi ini lebih banyak benarnya dibandingkan Edis kalau soal itu ya. Tapi kalau soal pribadi itu urusan kalian berdua. Saya nggak ikut campur soal diskusi itu ya, karena kalian kan punya hubungan pribadi. Tapi kalau mengenai pengajarannya, saya hampir mungkin jauh lebih condong ke Bang Rudi lah semua lah, pada umumnya itu ya. Jadi saya nggak ngebahas itu. Cuman pertanyaan saya gini, saya ada masalah nih, mau nanya sama Bang Rudi. Beberapa hari yang lalu, teman nggak begitu dekat ya, orang Kristen. Jadi saya ceritain dulu nih, nanti minta pendapat Bang Rudi. Orang Kristen dia baik banget orangnya, ya pokoknya mah kalau dikatakan udah sesuai lah sama ajaran Tuhan lah, ajaran Yesus lah semuanya ya. Cuman dia itu beberapa tahun yang lalu pernah pinjam uang sama bank ya. Nah beberapa saat yang lalu ya memang mungkin dia melakukan banyak kesalahan ya ketika memegang uang itu. Beberapa hari yang lalu dia minta pendapat saya. Bang, aku udah kacau, katanya, gak sanggup bayar segala macam, aku pusing, mau bayar pakai mana, keluarga aku bisa hancur, pokoknya bisa kacau semua, aku pusing, aku sampai milih mau bunuh diri. Kalau aku bunuh diri kan, asuransi ditekel, keluarga aku selamat, lebih baik aku mengorbankan diriku untuk keluargaku. Nah saya kebetulan waktu itu mengatakan, ya no problem, kalau lu punya pikiran kayak gitu, itu kan kamu sendiri, badan kamu sendiri, silakan aja sebagai teman. Cuman ya udah pikir belum, udah aku nggak ada jalan lain. Lalu dia itu cuman sayang kalau aku bunuh diri pasti akan di cancel oleh insurans. Aku kebetulan karena pikir guyon-guyon omongan seperti itu, aku bilang gampang tuh, bunuh diri nggak kelihatan mah caranya, lu tabrakin aja, lu jangan gantung diri, lu jangan minum racun karena itu ketahuan bunuh diri kan, lu gampang banget. Lu pakai motor atau pakai mobil, tabrakin aja lu, kecelakaan, bukan bunuh diri, insurans lu tercover. Nah saya tapi dari kemarin sampai hari ini saya ngucapin selamat Natal sama dia karena dia kebetulan Kristen, belum jawab. Saya jadi kepikiran nih, apakah dia nanti kalau bunuh diri ini, saran saya itu benar, nggak apa-apa. Apakah dia nanti, orang udah sedemikian baiknya dari kecil, karena kan kami berkawan lama, apakah dia nanti mungkin masuk surga atau tidak gitu. Melakukan kesalahan terakhir seperti itu di saat-saat terakhirnya, aku agak ketakutan loh. Udah hampir 1 hari ini nggak tidur. Gimana nih pendapat Bang Rudi? Aku kasih pendapat ya, matikan dulu mic-nya. Saya mau ngasih pandangan sama kalian. Di dalam sebuah pertempuran ada seorang diri dengan 15 pengikutnya, tapi mereka nggak punya senjata. Yang ada hanya satu granat ya. Tiba-tiba datanglah pasukan musuh ya. Pasukan musuh ini punya senjata bedil yang dor-dor, ini perang lama lah. Jadi mereka jalan katakanlah 6 orang. Kemudian oleh orang satu ini diambilnya granat itu, dilari dia ke orang ini, dipeluknya 6 orang ini, mati semua. Menurut kalian itu bundir atau pahlawan? Coba dijawab Bapak dulu, itu bundir atau pahlawan? Silakan. Jadi lebih tepatnya mirip dengan Sudarso ya, pertempuran di Alapuru, itu pahlawan Bang. Seperti Muhammad Toha, ledakan gudang museum di Bandung. Oke, itu pahlawan. Berarti pahlawan ya? Ya. Kalau pahlawan, ya sarankan saja kawan-kawan Bapak itu jadi pahlawan. Cari di mana ada kekerasan, katakanlah ada perampokan atau apa, masuk dia ke situ membela orang itu.
meskipun korban nyawa misalnya. Artinya apa di situ? Tidak semua bundir menjadikan itu sesuatu yang jelek. Harus kita pilah-pilah. Kan begitu. Ketika konteksnya di dalam satu perjuangan, itu menjadi sebuah orang pahlawan. Tadi Bapak bilang ya Soedarto, Bung Tomo, segala macam. Ya. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia bundir, itu baru brengsek. Sia-sia hidupnya. Bukan Bung Tomo, Bang. Bung Tomo nggak bundir, Bang. Oh, bukan bundir, maksudnya apa? Apa namanya itu, mengibarkan bendera dia kan di Surabaya gitu. Nah, gitu. Aku nggak bilang bundir. Maksudku berjuang. Yang mundur itu Yosudarso sama Muhammad Toha itu yang dibantu. Ya itulah, ya itu maksudku ya. Jadi itu namanya pahlawan. Tidak bisa dikategorikan sesuatu yang masuk kategori bundir. Nah ini mengenai definisi ini, banyak kita di dunia ini yang menjadikannya keliru dan salah. Kenapa Ezra Soro berat mengatakan Yudas ke surga? Dia langsung mengakui, kalau saya katakan Yudas ke surga, takutnya ada orang yang tidak paham, mereka melakukan bundir dengan harapan masuk surga. Kan itu ada videonya di belakang, berat untuk mengatakannya itu karena takutnya ditiru orang. Padahal konsepnya, saya ke Yudas dulu sebentar ya. Konsepnya Yudas itu dia melakukan nubuatan sehingga dia lakukan bundir. Setelah itu urutan peristiwanya kan jelaskan. Baru Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat mereka di situ tidak dipilah-pilah. Siapa saja yang terlibat, itulah yang dimaksud. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa saja yang melakukan perbuatan saat itu untuk menuju ke salib itu diampuni, tidak dipilah-pilah. Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, rumah itu ditandai dengan cat merah. Siapapun di dalamnya itu, mau di situ ada hantu belau sekalipun, diselamatkan oleh malaikat. Gak ditanya, kau dosa kau ada berapa banyak? Kau siapa? Keturunan, tidak ada. Penting dilihatnya simbol itu selamat. Nah, untuk kasus kawan Bapak, jangan disarani begitu, Pak. Ketika Bapak menyarani dan ini live pula, tiba-tiba besok dia Bapak dikejar polisi juga. Karena secara hukum saran Bapak yang dilakukan dia. Nah, ini berbahaya juga. Iya, itu yang ditakutin sama saya, Bang. Sampai sekarang belum ada WA saya, hubungi belum. Mungkin ntar sore saya ke rumahnya. Ayo lo Pak Jemi. Dan itu melalui WA atau telepon langsung? Sebentar, melalui WA atau telepon langsung? Halo? Kapan, Bang? Iya, itu yang ngasih saran itu melalui WA, telepon. Face to face, Bang. Nah, face to face. Kalau face to face kan tidak ada bukti. Dan saya percaya, saya pun tidak kenal nama Bapak ini. Nama ini pun belum tentu asli. Wah, sudahlah. ini jadi bukti YouTube aku nanti. Iya. Jangan Bapak keluar-keluarkan lagi di mana-mana ya. Itulah yang mau saya sampaikan. Itu dosa, Pak. Gini, tapi kan ada perbedaan, Bang. Ini saya juga kadang-kadang jadi nyesel juga. Kan karena sama teman kan ngomongnya asal gitu. Biasa kan kalau dapat teman dekat kan kita udah ngomong asal. Tapi ada perbedaannya gini loh, Bang. Kalau Yosudarso itu ya, atau Muhammad Toha itu, memang dia udah nggak ada kesempatan itu, udah nggak ada harapan sama sekali. Daripada gua tetap mati konyol, gua ledakin aja gudang Mesiu atau Yosudarso dengan keberaniannya. Daripada 3 kapal KRI Macan Tutul, KRI Kumbang, KRI lain hancur semua, pasti habis oleh Belanda di Laut Aruk. Lebih baik kalian kabur, gua yang bertahan. Beda dengan teman saya akhirnya punya penyesalannya begitu pikiran. Kalau teman saya itu gini loh, Bang, teman saya ini bukannya pahlawan, bukannya pemberani, bukannya rela berkorban. Dia itu menyesal berlebihan, putus asa lebih tepatnya. Jauh berbeda motivasinya gitu loh, Bang. Kalau motivasi Yosudarso yang saya tahu dalam buku sejarah ya, atau Muhammad Toha yang saya tahu seperti yang tadi saya katakan. Kalau teman saya ini kayaknya iya deh teman gua. Iya. Kalau teman saya penyesalan mendalam. Kalau putus asa, jangan diajari begitu, Bang. Kalau putus asa ya. Dan itu tidak dianjurkan. Kalau Bapak mau misalnya biar dia legal, suruh aja dia berangkat kemana ada perang. Udah situ aja kau. Kalau memang mau bundir terhormat ya begitu.
Tapi jangan disarankan di dalam keputusasaan mengambil tindakan itu. Kayak Bapak bilang, daripada saya hancur, lebih baik saya hancurkan gudang ini. Kan belum jelas, itu belum pasti. Ya kalau hancur, kalau belum hancur. Tapi karena dia pahlawan, pejuang, dia sudah memperhitungkan baik buruknya. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk beberapa orang. Kalau si bapak yang kawan bapak ini, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk siapa? Hanya untuk melarikan diri dari utang. Kan lawak itu Pak. Itu tidak bisa dikatakan itu masuk masalahnya, kategori Pak. pahlawan. Sebaiknya jangan Pak ya, dicabut aja pernyataan itu. Oke, itu Tapi aja nanti Pak ya. Ya, tapi nanti mirip dengan Yudas juga, Bang. Kalau menurut saya juga. Yudas juga kayaknya putus asa deh. Tidak, beda Pak. Kalau Yudas itu masih ada ucapan Yesus, Bapak ampunilah mereka. Kalau dia kawan Bapak itu, siapa yang mau mengomongkan itu sama dia? Kan tidak ada. Pak, maksud saya, kalau Yudas Paham. ketika dia mengucapkan itu, kemudian Yesus kan masih hidup. Kemudian Yesus mengatakan, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sementara Bapak kalau melakukan itu, ada enggak Yesus mau disalib enggak sekarang ini sehingga bisa dia diselamatkan lagi dengan ucapan? Tidak bisa Pak, itu kan neraka langsung 12 pas. Nah, Ya, Yosudarso kalau menurut- itu mirip dengan Simpson. Ya, betul. Makanya betul. selalu saya ingatkan sama semua orang, tidak selalu yang bundir itu nilai negatif. Simpson, dia kan seorang pahlawan di situ, melawan musuhnya. Nah itu Pak ya. Aku Oke Pak masuk ya, udah sedikit, boleh stop nggak? aja tuh Pak. Silakan Ya, Uniri, mungkin Pak. aku- ya, Silakan. Mas Surya. Silakan. Ya. Kalau aku tengok cara berpikirnya Bang Rudi ini, kali ini agak sedikit ada kesamaan ya. Bukan aku berarti menyamakan ya. Dulu kan memang sering tuh Islam dituduh teroris, bunuh diri untuk ini gitu kan. Nah, aku mau menambahkan di sini nih sedikit nih. Ini untuk orang-orang Islam aja dan orang-orang non-Muslim nih. Sebenarnya dalam Islam itu segala perbuatan itu tergantung niat. Apa niatnya dulu? Kalau Pak Jimmy kan beda ya, kita kan beda agama nih. Kalau dalam Islam itu gini Pak, apa niat dibuat perbuatan itu, maka perbuatan itu terikat pada niatnya. Kalau misalkannya aku tengok ada orang di gereja lagi nyanyi-nyanyi, tidak ada ajarannya untuk membunuhi orang lagi beribadah, lalu kuniatkan untuk merusak orang lagi beribadah, aku pasang bom di badanku, masuk aku ke tengah mereka. Itu kami haram Pak hukumnya Pak. Itu kami zolim namanya itu. Nah, tapi gini Pak, ku tengok negaraku, aku nih Indonesia, datanglah Rusia menyerang kita. Ku tengok Pak Jemi sama si Wak Labu sama orang-orang Islam lainnya, apologet lainnya udah mau ditangkap nih sama orang Rusia nih, mau dibunuh, dibantai kan. Aku tengoklah mereka berkumpul. Ku tengok nih Wak Labu nih pernah debat sama aku, Pak Jemi nih dia pengikutku nih walaupun dia Kristen ya kan, gitu kan. Dia pengikut aku, suka nonton aku lah kan. Kak Sarani walau beda sama aku nggak apa-apa lah kan, kami nggak musuhan lah. Demi menyelamatkan kalian, pergi aku pasang bom di badanku, masuk aku ke dalam penjahat-penjahat Rusia yang pengen memotong-motong badan kalian karena kalian orang Indonesia. Ya. Mati aku di situ supaya kalian tidak terzolimi, seluruh negara Indonesia tak terzolimi, justru aku bisa syahid Pak di situ. Gitu. Nah, Setuju gitu. nih. Jadi artinya Setuju sama Uni. semua perbuatan itu tergantung niat dan konsekuensinya. Karena dalam Islam itu hukum-hukum itu lihat konsekuensi. Mudaratnya lebih besar, maka itu bisa jadi dosa. Tapi kalau mudaratnya sedikit, maka bisa jadi pahala. Nah begitu. Mungkin Pak Jemi gini. Kalau Pak Jemi minta saran sama sang debater, kalau aku saranku gini, Pak Jemi cari sekarang orangnya. Pastikan kalau orangnya masih hidup, ya. Karena kalau sudah meninggal nanti ya Bapak, YouTubeku nanti dijadikan barang bukti, aku juga dipanggil polisi untuk dijadikan saksi nanti. Repot aku. Tapi saya setuju semua sama Uni bahwa itu tergantung oleh motif. Setuju. Mungkin karena saya Ya karena radikalisme juga. nah Wak ya. Labu ini kan dia belajar ini dia kan mau sarjana hukum dia nih. Ada namanya mens rea namanya. Jadi perbuatan itu bisa dilihat dari mens rea. Motif dari awal tuh dipelajari sama pihak jaksa dan para pengacara itu kan pandai dia menilai itu. Mana yang memang punya niat jahat, mana yang tidak punya niat jahat. Nanti mempengaruhi itu berapa hukumannya itu. Jadi memang itulah yang disebut dengan innama amalu binniyat. Ternyata innama amalu binniyat itu juga berlaku dalam masalah perhukuman di Indonesia. Dilihat dari mens rea. Jadi saran aku ya Bapak, niat Bapak kan tadi nggak mau membunuh, tidak mau membunuh itu ya, tidak mau membunuh kawan Bapak. Tapi niat Bapak
memberi jawaban kepada dia. Tapi ya tetap aja Bapak temui aja dulu dia biar tenang hati Bapak gitu loh. Kasihan kita. Iya, Uni. Mungkin saya sebentar lagi turun. Ya, tapi kalau soal yang tadi yang Uni katakan, saya setuju semua ya sama yang Uni. Kembali sama motifnya masing-masing kan. Kalau namanya Yosudarso kan, seperti yang Uni katakan tadi barusan. Setuju sih saya. Ya, Kalau yang siap. teman saya ini kan karena dia penyesalan. Penyesalan yang berlebihan. Sama seperti Yudas kan. Yudas Iskariot. Siap, siap. Thank you Pak Jomi ya. Oke, saya turun dulu nih ya. Oke. Makasih. Bang Ya, Rudi, makasih. thank you, Maaf Pak ya, Jimmy. Bang Rudi. Tapi intinya Bang Rudi, kalau secara pengajaran ya, saya bagus banget Bang Rudi harus bantah semua perkataan Edis, ajaran Edis, Bang Rudi harus bantah, harus berani speak up. Tapi kalau soal pribadi kalian berdua, karena kalian itu kan udah berkawan lama, saya nggak tahu, itu terserahlah hubungan sosial kalian Aku berdua ya. bingung loh kadang-kadang loh. Serius aku bingung kali loh. Kenapa kok sekarang ku tengok yang kontra dengan Edis ini ya, rata-rata Kristen-Kristen kalau nggak kuliah, kalau nggak orang-orang yang santun sama orang Islam, bisa duduk sama ucilim-ucilim. Ini aku bingung gitu loh. Ada apa ini? Kenapa kalau yang berpihak kepada si Edis kayak si Gumasa, frontal mulutnya kayak sampah kadang-kadang. Kenapa kok bisa gini? Hah? Ini Pak Jamie ini salah satu orang Kristen yang sering naik komalku, Wak Labu. Nggak pernah beliau ini berdebat hebat sama aku nih. Baik orangnya ya. Makanya aku bilang Kan dia saya ini Uni aliran malah. Uniisme. Kan saya Rifaisme. Rifaisme dia ini Unisme. alirannya. Unisme dan Rifai nama ininya. Mazhabnya Rifai, alirannya Uniisme. Tapi heran aku kok malah dia berpihak pada Wak Labu, justru bertentangan dengan Kudus TV. Jadi kenapa rata-rata yang bertolak belakang dengan Kudus TV lebih santun, bisa duduk tenang kayak Bang Arnold tadi. Ada kemarin Kristen apa gitu, Laskar Kristen gitu, tenang pembawaannya, nggak gasak. Tapi si Madohe tadi kayak ODGJ kita tengok ya. Memang heran aku kadang-kadang. Oke lah Pak Jamie, kita sapa yang lain Oke, teman-teman saya turun ya. dulu ya. Ini Wak Uni Labu Pak, kita sampai makasih berapa menit teman-teman lagi di nih? atas. Karena udah 3 menit lewat 4 nih. Kalau mau dilanjut mau nanti malam. Terserah lah Ripa, kalau aku 2 lagi lah terakhir. Dah. 2 lagi ya. Oh, kalau ini ada Ya. 3 ini Wak Labu. Ada Macu, jasa kita habiskannya di sini aja ya. Wah, habiskan aja, oke betul. Oke. Baik, ini kita habiskan yang di sini. Kalau orang Islam kita ya mungkin ada komentar aja. Kalau yang Islam, yang Kristen nanti boleh silakan ngobrol. Ini saya sapa yang baru yang dari tadi nih. Jasa buah, agamanya apa? Sekarang dibuka mic-nya. Kristen, Mbak. Silakan lanjut, boleh ke Bang Rudi, boleh ke Kak Sarah. Kak Sarah Wanes, Bang Rudi Tritunggal, dan dua-duanya bersatu padu dengan Uclim melawan Herder Kudus, tapi Uclim bela Edis. Silakan. Nggak mau nanya aja, ini kapasitas debaters ini di room ini apa ini? Narasumber. Di room nih. Oke, silakan Wak Labu. Kapasitas saya di sini adalah seperti dibilang si Rifa, narasumber. Narasumber tuh bertujuan untuk Membicarakan sesuatu. membicarakan si Edis, langsung aja lah pada pokoknya. Iya, tentang kesesatan Sedis. Jadi gini Bang, apa abang nggak punya harga diri gitu Bang? Harga diri apa? Berapa harganya? Gini, tunggu Bang, biar saya jelaskan. Boleh tahu berapa harga yang kau tawarkan? Gini, ibaratnya abang ini kutu loncat, nggak punya harga diri. Buang aja lah itu Rifa. Kan tidak punya harga diri. Buang aja Kalau Bang enggak, Dengar dulu. kalau Wak Labu Dulu, suruh nggak usah luar kita takut. buang. Yang saya, ini kan kebenaran yang saya bilang itu. Memang Biarkan aja dulu, biarkan biar serahkan puas. dulu. Ini Ya, biar adalah puas. herder tak perlu Abang otak, masuk yang perlu ke- kesetiaan. dengar dulu, Silakan. Bang. Abang masuk ke Komal Muslim bertujuan untuk Ada larangan? bergosip. Kan udah Adakah larangannya? tidak ada. Tapi Ya sudah, kalau tidak ada apa yang kau permasalahkan? Iya, harga diri abang itu udah nggak ada lagi. Makanya aku bilang herder itu tak punya otak. Yang ada kesetiaan. Kecuali ada larangan, baru kau bilang tak punya harga Orang diri. abang itu pengkhianat. Pengkhianat apa yang ku khianati kau? Abang bersatu dengan musuh. Justru Muslim mendukung Edis, biar tahu kau. Bukan, itu penilaian menurut abang. Kau penilaian mulut, tanya Ripa. Coba Ripa jawab Ripa. Kenapa mendukung? Kenapa
terkait apa argumen yang kupertahankan selama ini. Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, penyalipan karya iblis, poligami dibolehkan. Dan Edis mengakui itu. Untuk argumen itu aku di pihak Edis. Tapi untuk perilaku berdebat, kabur ke luar negeri, mengacak-acak orang di Indonesia, kemudian minta tidak bertanggung jawab, aku berpihak pada Wak Labu. Ingin diskusi kayak dulu lagi, nggak kayak Sekudis TV yang naikkan uclim-uclim untuk dihantam. Kau dulu Rudi, enggak lagi harga dirimu di Kristen. Kau Diam pengkhianat. dulu, diam dulu, jangan kayak gitu. Pengkhianat itu si Edis tipu. Makanya kok cocok herder setia. Otak tak ada, kesetiaan ada. Kau orang membongkar aibmu, kau nggak terima. Aib apa yang dibongkar? Ada fakta dan data. Coba Buktikan kalau bukan aibmu, buktikan apa aibnya. Coba apa aibnya? Buktikan. Kok aku disuruh buktikan? Kau bilang aibku ada dibongkar. Apa aibnya? Sebutkan, berikan bukti. Loh, kok aku pula kau tanya? Apa rupanya Kau yang nuduh. perkasaanmu sama Edi? Kan sudah aku bilang otak nggak ada. Dia yang mendalilkan bahwa aibku dibuka. Apa aibku? Tunjukkan mana buktinya. Ya kan Edis bilang kau makan donasi untuk si anak Batak itu kau nggak Kan terima. katanya mana buktinya? Sudah lihat nggak dia bukti transfer? Tentu, nggak usah kau Untuk bersatu. apa aku tuntun orang di luar negeri? Makanya aku bilang herder tak punya Kau otak. bersatu sama musuhmu itu kau nggak terima. Orang benar itu. Siapa musuhku? Tawa kan? Udah kekik dia ya, kekik. Jadi jelas apa yang ku bilang itu, bahwa herder tak punya otak, yang ada kesetiaan. Dibilangnya dibuka kebusukanku. Apa kebusukanku? Kata si Edis, aku memakan uang donasi, menghabiskan uang donasi Rudi Simamora, tak ku kasih dia sepeser pun. Edis punya bukti enggak? Kan enggak punya bukti. Oh, punya pengakuan Rudi Simamora. Rudi Simamora sudah mewe aku bahwa waktu di Polres di Polres Takot Medan ada ku kasih dia uang 1.200.000 dan 800. Itu saja sudah menggugurkan pernyataan Sedis. Aku memakan tidak 1 rupiah pun ku kasih sama si Rudi Simamora. Tapi herder tadi kan dungu. Sudah sering ku ulang itu. Sudah gugur pernyataan Sedis. Kemudian apa? Rudi Simamora bilang ada pengacara datang ke sel dia. Mengatakan tidak pernah aku kasih ongkos PP. Kutunjukkanlah bukti transfer. Apakah terbukti ada? Ada. Makanya beliau sekarang nggak mau ribut. Sudah kutunjukkan. Artinya apa? Uang itu digunakan dengan baik dan benar. Itu aja andalan herder Sedis. Oh, apa rumah anak terang? Rumah anak terang ini sudah selesai, tak ada yang mempermasalahkan. Karena sudah ditutup, dulu yang mempermasalahkan Uclim. Kan lucu, Uclim tidak berdonasi mempermasalahkan. Oten tak ada mempermasalahkan. Loh, kalau sekarang ada mempermasalahkan, itu kan derita dia, bukan derita aku. Kenapa aku katakan derita dia? Dia sudah tahu kok peruntukannya apa, gunanya apa, setiap live saya sebutkan. Kalau nggak suka ya jangan donasi. Siapa yang mendukung itu? Si Reda. Reda itu kan diakui si Agatha, mucikari internasional. Kalian dengar-dengarlah mucikari, apa yang nggak dibuatnya? Mafia internasional kalau bisa ya, dibilang si Agatha. Kemudian apalagi GBI Kairos, itu pun sudah selesai. Datang si Francisca memanas-manasi sama si mata hantu, katanya aku akan diberi hadiah Natal 25 Desember, aku akan dipenjara. Sampai sekarang nggak ada penjara. Mana si Franciscanya, mantan anggota dewan itu? Kalau dia punya otak, ketika dia dewan kemana saja dia? Kok nggak mau bangun gereja? Itu aja kalian pertanyakan dulu. Sekarang mereka bangun gereja, ada nggak uang si Francisca? Dia nggak beli tanah itu kan? Tidak. Nah, setelah itu kan saya kasih ruang. Barang siapa yang keberatan, pergi ke polisi, laporkan. Saya hadapi. Tidak pernah saya bilang, wah janganlah Tuhan, janganlah. Tidak mau saya. Silakan. Tuduhannya apa katanya? Penggelapan. Apa yang saya gelapkan? Uang donatur yang mana? Membangun GBI Kairos, itu ada gerejanya. Tapi nggak diserahkan kepada GBI Kairos karena mereka nggak mau. Bukan saya nggak nyerahkan, saya cerahkan. Dari surat pertama saya bilang diserahkan kepada jemaat. Tahu nggak arti jemaat?
Jemaat itu jamak. Keinginan pendetanya diserahkan ke atas nama dia. Sudah saya buka rekaman videonya, rekaman suara. Ada. Makanya si mata hantu mundur. Nggak mau lagi membela si Francisca karena yang disampaikannya bohong semua. Katanya aku membuat 8 bukan 6. Dan isi 8 itu sudah dibaca si mata hantu dan kawan-kawan. Tidak ada yang memberatkan GBI. Semua menguntungkan mereka. Kenapa mereka tidak mau menerima itu? Karena mereka ingin itu atas nama mereka. Tidak mau laku. Orang aku melepaskan hakku. Dia pun harus melepaskan hak dia. Kita kasih sama jemaat. Kan mereka nggak mau, jemaatnya tidak mau menerima. Karena harus pendeta atas namanya. Memang aku dungu. Memang aku oon yang nggak mau laku. Paham ya, herder. Makanya aku bilang sampai kapanpun herder udah punya otak. Mereka hanya mendengar, itulah itu, debat tuh. Karena tidak ada lagi mereka mau menyerang aku dari segi apa. Si Reda katanya mau memenjarakan aku, tunggu sampai sekarang. Bila perlu si Reda itu datang ke Indonesia, berhadapan dengan aku muka dengan muka, laporkan aku ke Polda atau ke Mabes, ku hadapi. Gak ada yang kutakutkan, dah ku bilang. Semua peruntukannya sudah kulakukan dengan baik dan benar. Untuk Rudi Simamora, aku pakai 7 pengacara. Ada nggak batasan aku untuk mengelola uang itu? Jangan pakai 7 pengacara, kan tidak ada. Karena kesepakatannya aku minta sama penggemarku untuk membantu aku untuk mengurusi kasus anak bata. Bukan uang itu diserahkan ke anak bata. Yang disebarkan si Edis, uang itu harus diserahkan ke anak bata. Enggak. Sejak semula aku bilang untuk membantu masalah hukumnya. Kalau ada uang terkumpul 20 juta, saya berangkat ke Medan mengurusi masalah hukum. Itu yang saya lakukan untuk kedua kali. Tahun 2023 juga sudah terjadi hal itu. Sama percis, dia pergi ke Paul Zhang dan mengatakan saya tidak mengurus dia. Sampai datang si Paul Zhang dan anggotanya ke Medan, yang dikasih cuma 1.800.000. Lantas saya bilang sama si Rudi, Rudi, kau mengatakan di live si Paul Zhang dia mengaku aku tidak ngurus kau. Oh nggak ada, aku bilang gitu bang. Udah tahu si Paul Zhang itu yang ku maksud, katanya. Oke. Rudi, mana lebih besar pengorbanan Paul Zhang kepada kau atau pengorbananku kepada kau? Abanglah lebih besar. Oke, sudah ya. Itu sampai putus, sampai ingkrah, saya kawal, saya bayar semua pengacara itu, ongkosnya, apanya saya bayar. Itu yang tahun 2023. Tahun 2024 terulang lagi. Paham? Sama kasusnya. Dia datang ke si Edis bukannya mau menolong tapi memanfaatkan untuk membunuh karakter saya, sama dengan Paul Zhang. Cuman bedanya Paul Zhang ini karena banyak di situ kumpulan orang pintar. Orang pintar ini menasihati Paul Zhang. Paul Zhang, janganlah kau urus itu, biar diurus Rudi. Kalau si Edis tidak. Kumpulan di grupnya si Edis orang oon semua. Otaknya nggak ada menasihati, nggak mau. Malah mereka menanggap apa yang diucapkan si Edis itu adalah satu kebenaran. Makanya aku bilang, Dis bisa nggak kau bukti? Ya nggak ada lah bang, kan itu pernyataan dari si Rudi Simamora. Oke, kutunjukkan WA Edis. Ini pernyataan Rudi Simamora. Selama di Polres Kota Besar dikasihnya aku 1.200.000 dan 800, padahal aku kasih 5 juta. Aku anggap aja lah itu. Artinya dalil kau yang mengatakan 1 rupiah tak pernah aku kasih, gugurkan, gak perlu kuperpanjang. Tapi karena si Edis otaknya tak ada, membela diri dia. Masa pra-peradilan habis 78 juta, pra-peradilan kan hanya surat menyurat. Aku bilang, Dis, kau gak tahu malu muka tembok. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat kecuali pendaftaran, iya. Paham ya? Kita ke PTSL pula. Ya yang di depan itu apa namanya? Lupa pula aku. Sentra apa itu ya? Itu memang pendaftaran, Dis. Malu kita, Dis, dilihat orang banyak, apalagi ada orang hukum dia. Tapi dia nggak tahu malu kan. Dia bilang pra-peradilan surat menyurat tidak perlu biaya. Siapa yang dilawan, Dis? Ya kita hanya minta kepada hakim. Itulah kau nggak tahu, yang dilawan itu adalah kepolisian. Karena yang melakukan itu adalah pihak kepolisian yang menangkap. Maka kita menghadirkan pengacara ini pro bono, tidak dibayar. Tapi akomodasi transportasinya harus kita tanggung. Waktu itu sidang diundur 2 kali.
Saya tunjukkan ada videonya, Dis. Tapi memang otaknya mampet. Tetap berkeras, tak ada kurusi-rusi memora. Kan mampet. Karena dia tahu herdernya dungu semua. Apapun yang dia sampaikan, orang ini akan meyakini. Bagaimana aku melawan orang dungu? Bagaimana aku mengajari orang gila? Nggak bisa. Paham ya? Makanya aku bilang, kalau keberatan, silakan buat laporan polisi, saya hadapi. Saya tidak akan pernah lari. Paham ya? Ah, itu Ripa, silakan. Ada 2 lagi. Oke, ini terakhir ya, 2 lagi ya. Yang tadi siapa namanya? Aku cuma mau menyampaikan keanehanku lagi ya. Sungguh aneh menurutku. Ada orang Kristen naik ke sini menyerang dan menghina Bang Rudi di bawah karena satu hal ternyata aku baca dari tadi. Karena Bang Rudi duduk bersama orang Islam. Justru aku bangga dengan kau. Kau tunjukkan bahwa sebetulnya Kristen itu tidak sebaik itu. Berarti kau mau mengatakan Kristen itu sebenarnya adalah agama yang tidak mengizinkan orang Kristen duduk dengan orang Islam. Aku bangga dengan kau. Kau malah hujat Rudi Yohanes yang duduk dengan kami. Satu lagi, Ripa. Satu lagi, mereka nggak sadar. Kenapa saya harus duduk di kolom si Ripa? Karena si Ripa pemahamannya dengan saya nggak sama. Saya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya duduk sini karena kami berbeda pandangan. Kan itu sang debater namanya. Sementara si Edis percaya Yesus bukan Tuhan. Justru si Ripa senang atas ucapan si Edis dan si Ripa mendukung si Edis. Tinggal selangkah lagi dia mualaf mengucap 2 kalimat syahadat, selesai. Sementara saya harus diruqyah dulu. Karena masih di kepala saya Yesus adalah Tuhan. Tak Tuhan, huruf besar. Junjung asya sembahan dan juru selamat. Sementara herder tadi otaknya kan tidak ada. Yang ada hanya emosi, amarah. Kenapa dia amarah? Karena saya bilang, jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder Edis, dewa herder akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama Edis. Itu mereka pegang teguh. Makanya aku yakin itu pendidikannya nggak ada yang tadi itu. Kalaupun sekolah DO kayak si Edis, makanya ucapannya alah ngawur-ngawur. Silakan. Ya, oke, karena ini kita sudah terlalu sore teman-teman ya. Aku tambahkan. Oke, silakan. Aku cuma 2 lagi aja ya terakhir ya. Silakan Kak. Selamat sore. Boleh. Bentar dulu Bang Mancu. Kak Sarah putus-putus. Dulu. Kak Sarah. Kak Sarah suaranya putus-putus. Masih putus. Masa cek. Ya putus-putus. Oke, lanjut. Bang Mancu terakhir ya, Bang Mancu ya. Lanjut Kak Sarah. Ya, terima kasih. Cek, masukkan. Sebentar Bang Macu. Masuk gak? Kak Sarah silakan. Ya masuk. Setelah itu, setelah Kak Sarah baru Bang Macu ya. Silakan Kak Sarah. Sinyal bagus ya. Oke, sinyal bagus kan? Putus Kak Sarah. Putus. Tunggu. Perasaan tadi bagus lah. Ini Oke, bagus. lanjut. Cepat lah, langsung aja. Iya, saya mau tanggapin tadi Pak Jemi Herianto yang mengatakan itu Rudi Yohanes tidak punya harga diri, katanya mempermalukan dirinya sendiri. Saya nggak tahu artinya harga Bukan diri Pak dan Jemi. mempermalukan diri ya. Bukan Pak Jemi. Salah. Pak Jemi bukan tadi, Pak Herianto. Enggak. Bentar, kalau Pak Jemi itu dia bertanya tentang bundir. Yang tadi itu buah-buah namanya. Apa tuh jual buah, jual atau buah ya, apa gitu? Jual buah, penjual buah ya, tukang buah. Jasa buah. Jasa buah apa ini ya? Agak parno pula otak. Iya, kalau kita mau fair ya, yang tidak punya harga diri itu justru dia ya, si jasa buah, herdernya Edis juga. Yang menjual Yesus itu si Edis ya kan, karena ya seperti yang kita tahu ajarannya Rifa. Dan kalau kalian mau tahu ya, Muslim itu ya yang dinamakan apologet Islam seperti Rifa, Zuma ataupun yang ada di YouTube itu
Semuanya narasi mereka yang selama ini kita debat itu, yang kita luruskan, kita counter adalah itu semua narasi edis. Paham nggak? Mereka menolak Yesus itu Tuhan. Bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kami counter. Ya, terus mengatakan Yesus punya Tuhan karena Yesus berdoa, bla bla bla. Itu narasi edis tuh. Menaklukkan semua ayat-ayat edis itu yang dipakai ayat-ayat andalannya muslim-muslim, kalau kalian bilang muslim penghujat ya, atau apologet Islam gitu. Seperti Rifa, Zuma dan lain-lain. Itu narasi-narasi mereka semua itu, biar kalian tahu jauh sebelum edis ada. Ya, jauh sebelum edis ada itu udah argumentasi-argumentasi mereka dan dengan kami. Paham nggak? Nah, kalau sekarang itu kalian bilang kami di sini menggosip bareng-bareng sama Islam, sama Muslim menggosipi si Edis. Lah, kami aja beda paham. Justru si Edis sepaham dengan Rifa. Paham nggak? Dan lagian kalian yang nggak punya harga diri. Jangankan kalian, Yesus itu nggak punya harga diri kalian buat. Si Edis membuat Tuhan Yesus tidak ada harga diri. Ngerti nggak? Ditelanjangi habis-habisan. Coba kalian pakai otak kalian. Ingat lagi ajaran yang dulu. Kita dulu yang namanya Kristen, pahami Kristen. Dari situ aja kok salah. Kau bilang Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu bukan pengikut Kristus, tetapi Kristen itu artinya image Kristus. Seperti apa Kristus? Seperti itu juga yang kita lakukan, kita ajarkan. Makanya ada istilah kita meneladani Yesus. Yesus Kristus itu jadi teladan bagi kita. Seperti Muslim, Muhammad adalah Nabi yang menjadi teladan bagi mereka. Paham nggak? Nah, ketika Edis mengajarkan ajaran yang lain di luar dari ajaran gereja, ajaran Kristen, ajaran Bible, Alkitab yang mengatakan boleh poligami. Coba, apakah Yesus mengajarkan poligami? Hah? Karena Kristen itu seperti yang sampaikan itu Rudi. Mula sejak ada peristiwa yang murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus, lalu ada 3.000 jemaat. Itu dikenal namanya Kristen. Dan nggak ada belajar poligami, tidak ada poligami zaman itu, hei. Ya, jadi kau sedang menelanjangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sejak dulu kita sembah sebagai Tuhan segala Tuhan. Ya, mau Tuhan huruf kecilmu, huruf besarmu, ada yang ngaku-ngaku huruf besar, huruf ini apa semua. Tuhan segala Tuhan. Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Ya, kenapa tiba-tiba sama Edis dia di bawah? Dia Tuhan kecil, dia hamba, dia budak, dia apa? Itu artinya Yesus ditelanjangi. Orang yang sedang menelanjangi Tuhan Yesus, ya, apa kau juga ikut mendukungnya? Kalau kau masih tetap menjadi pengikut Edis, ya berarti kau tidak ada bedanya dengan Edis sedang menelanjangi Tuhan Yesus. Jadi tidak heran seperti yang dibilang itu Rudi. Ya sama Rifa, heran mereka kenapa orang-orangnya Edis nggak bisa duduk tenang bareng-bareng sama mereka. Cuma kita yang nggak heran karena dari kalian cara bertanya aja kalian nggak ngerti pertanyaan kalian. Dari kalian bicara sama kami aja kalimat kalian aja nggak kalian mengerti. Yang nggak heran kualitas kalian cuma kualitas babu. Lanjut. Oke, terakhir ya. Karena di sini sudah 4 jam kami dari tadi teman-teman. Ini terakhir Bang Macu. Nanti sebentar lagi kalau aku sendiri sudah harus istirahat. Kalau Walabu juga mungkin kalau mau lanjut nanti malam juga boleh. Kasara juga mau lanjut nanti malam juga boleh. Pokoknya kapanpun mau Pak Bom di sini naik untuk memakai room ini, mau si Mikana, kami sudah terbiasa. Ya kemarin Mikana pernah sempat di sini. Artinya silahkan buat apologet Kristen ingin menyampaikan sesuatu tuh kami jadi moderator saja ya. Tapi ketika kalian ingin diskusi dengan saya pribadi atau dengan Yonatan Nandar ada jadwal. Tapi kalau hari-hari tidak ada yang berdiskusi, tidak ada apologet Kristen atau narasumber Kristen, maka kalian bertanya saja sama aku agama Islam. Nah, itulah fungsi Komal ini ya. Dan silakan untuk terakhir Macu Tongsi langsung saja, Bro. Ya, terima kasih Umi Rifa dan Bang Yonatan Nandar. Ini luar biasa ya. Saya pernah diskusi sama Bang Yonatan sama Ibu Yuni Rifa juga. Jadi luar biasa kalau hari ini sang debater sama Ibu Sarah ini bisa bersama-sama dengan Bang Yonatan sama Yumi Rifa bisa membuka room ini bersama-sama diskusi. Ini luar biasa ya. Ini satu hal toleransi yang
kami senang sekali ya kalau ada yang menganggap ini hal yang tidak benar, itu salah ya, karena kekristenan itu membawa dasar adalah kasih. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, dan tidak ada musuh bagi orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mengenal yang namanya musuh, tetapi mereka semua adalah saudara. Saudara yang mungkin belum memahami harus diajarkan untuk memahami ya. Jadi luar biasa, saya senang sekali hari ini, dan saya mau ini hanya saran saja ya, bahwa saya mau bahwa untuk hal-hal yang berhubungan dengan salah memahami dan salah menyampaikan pada saat diskusi antara Bang Edi sama Bang sang debaters, mungkin hal ini kalau orang Kristen itu tidak saling menyerang ya, tetapi bagaimana mencari solusinya. Dan saya lihat bahwa saya belum pernah nonton yang namanya Edis TV ya, live-nya dia. Tapi saya sering dikirim tentang apa yang dia sampaikan ya. Jadi ada juga yang saya lihat itu di Emilia Miron menasihati Edis TV, dan dia mau menerimanya tentang Tritunggal ya, tentang berbicara tentang Tritunggal. Dia tidak, Edis TV tidak mampu menjelaskan tentang ketritunggalan ya. Jadi itu hal-hal yang saya pikir hal yang positif ya. Tidak semua orang debaters ini Sebentar Pak, sebelum Edis tidak pernah mau menerima apa yang dibilang Elia Miron. Makanya dia bilang buang Tritunggal ke tong sampah. Bapak jangan keliru. Iya, iya. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada yang bilang begini ya, ini saya mau kasih penyampaian sedikit tentang Tritunggal itu tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Tetapi berbicara tentang kalimat Tritunggal ya. Tetapi Tritunggal itu yang diajarkan Yesus secara langsung tanpa orang memahami tentang ketritunggalan ya. Jadi supaya semua memahami benar bahwa tanpa Tritunggal, tanpa itu pun Bapak keliru. 1 Yohanes 5 ada ayat 7. Mau Bapak hapus yang dalam kurung, tetap 3 memberi kesaksian, adalah satu kesatuan ada. Betul. Setuju, Kalau Bapak kurang ilmu, jangan tolong Pak, jangan ucap itu Saya karena tambahkan, Pastor saya Sarah nanti tambahkan. saya dengan Saya Pastor nggak Sarah aja tak mau ribut tentang itu. Saya Oke, saya jangan tanggapi. bicara itu Pak. Dengar dulu. Saya Dengar dulu. tanggapi Biar- Pak. Tunggu Pak. Bentar, Saya bentar. tanggapi dulu. Kak Sarah, Saya- kasih terakhir. Biar saya dulu biar Ya. supaya Ibu Langsung aja Pak ya. Iya, Ibu Sarah Kita ini. udah 3 jam. Jadi begini, kalau berbicara Tritunggal, saya penganut Tritunggal. Saya ini penganut Tritunggal ya. Yang mengajarkan tentang Tritunggal itu Yesus sendiri yang menyampaikannya. Nanti Pak, itu sudah masuk materi. Saran saya, kita di sini sedang membahas perbedaan Rudy Yohanes dan Edis TV, di mana perbedaan ini membuat Rudy Yohanes kalau dalam Islam istilahnya terjolimi, Pak. Sebenarnya itu poin kita di sini. Maka saya sebagai seorang apologet yang ya pernah berdebat dengan Rudy Yohanes, walaupun secara argumen agama kami bertentangan, berdebat, bahkan saling cakar-cakaran, tapi untuk ruang lingkup dinamika apologetik kami tidak mau ya diskusi lintas agama ini dirusak dengan cara yang tidak bagus seperti yang dilakukan dan dibuat oleh Edis Tipu ya. Nah, dia kabur ke luar negeri merusak NKRI dari dalam tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam negara kita. Ya. Nah, itu poinnya. Saya sepakat dengan argumen Edis, tapi ya bukan berarti saya sepakat dengan argumennya Wak Labu. Nah, tapi Bapak di sini tanggapi itu. Kalau Bapak mau membahas tentang Tritunggal dan Oneness, nanti kami kasih tempat juga. Asal Bapak mau, tapi masalahnya Kak Sarah dia pilih-pilih soalnya lawan, ya. Nah, itu pula ya. Yang mau berdiskusi kami izinkan di room ini. Tapi lebih fokusnya ke sini nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang Edis? Itu aja lah dulu Pak. Lebih baik itu Bapak bahas dulu. Pandangan Bapak tentang Edis. Iya. Sesama anak Tuhan itu tidak ada yang namanya baperan. Tidak ada yang namanya satu merasa bahwa dia lebih benar dan satu merasa dia yang lebih bodoh. Tidak ada yang seperti itu. Lanjut saja. Bang Rudi tidak salah, Bang Edis juga tidak salah. Mungkin masalah Oke, hanya stop. yang tidak. Stop. Saya Itu pandangan ya. tanggapi. Boleh Kak Sarah dulu baru di karena kita mau close ya. Ini sudah 4 jam. 3,31 ya. Saya garis bawahi tanggapi. pernyataan Pak Macu.
Kak Sarah dan Bang Rudi dengarkan baik-baik, pernyataan Pang Macu adalah Edis tidak salah, Walabu tidak salah. Itu dulu dikunci, nanti dilanjut lagi mungkin nanti malam atau besok karena aku juga mau istirahat. Kak Sarah silakan, habis itu Bang Ya. Rudi, habis itu terakhir kita close. Saya tanggapi juga tentang tadi narasi terakhir dia. Anak Tuhan yang seiman tidak boleh baper. Ini yang tadi udah saya bilang ya. Pahami arti seiman. Edis dan sang debater dan kami, saya ya yang Kristen sejati nggak seiman dengan Edis. Paham ya? Kristen sejak dulu ya sampai hari ini hanya mengakui Yesus Tuhan, Juru Selamat, Penebus satu-satunya. Itu bukan iman Edis. Artinya, Edis tidak seiman dengan kami dan Edis bukan Kristen. Case is closed. Jadi nggak usah pakai kata-kata seiman lagi ya. Nggak usah lagi dengan menipu umat dengan mengatakan seiman. Ya. Terus yang kedua, tentang ajaran Edis dan ajaran sang debater dan ajaran kami. Menghakimi ya Ibu Sarah ya. Ini bukan menghakimi, ini firman Tuhan. Dari Alkitab tak pernah berubah. Hanya saja ketika ada Edis TV menginterpretasikannya berbeda, itu bukan Kristen ketika dia mengatakan hal menghakimi lah, hal menghakimi silakan baca di Alkitab ya, Bang Ibu kau Sarah. yang perlu membaca. Dimit dulu, karena ketika kau bicara, saya diam. Siap, silakan. Makanya orang kayak gini nggak perlu, bukan level saya untuk bicara, Rifa. Ya makanya saya nggak suka, ya. Terus Ya, yang oke, kedua, lanjut aja. Terakhir yang kita. kedua, membahas tentang Tritunggal. Ini yang tadi belum saya sampaikan, tergantung, Rifa. Saya tadi mengatakan tentang Edis, alasan dia tidak membawakan tentang konsep Tritunggal, menolak Tritunggal ketika dia menginjil, katanya itu mempersulit orang untuk terima Yesus. Itu penipu. Saya orang misi. Selain saya gembala, memimpin jemaat saya sendiri, saya melayani misi lintas budaya. Kemana-mana saya mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Juru selamat satu-satunya, penebus satu-satunya. Dia yang menciptakan. Tapi Edis tidak melakukan itu. Ya, mau apapun itu, Trinitas Tritunggal memang tidak saya ajarkan. Selain karena tidak saya ajarkan, saya juga tidak menerima tentang konsep itu. Bagi saya Yesus itu Yahweh. Tetapi ketika saya di penginjilan, saya tak pernah menggantikan Yesus menjadi Tuhan yang lain. Saya selalu mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya. Barang siapa yang percaya, dia diselamatkan. Dengan mulut mengaku, hati mengaku dan percaya, dia diampuni. Edis tidak melakukan itu. Jadi stop menipu umat. Lanjut, Rifa. Oke. Walabu ini closing statement ya, Bang Macu jangan diperpanjang. Kalau mau diskusi materi teologi boleh nanti. Kita mau close. Ya, terima kasih Uniripa, terima kasih Nandar, terima kasih Bang Wan, terima kasih Tosara, terima kasih Macu. Ya, terima kasih ya semuanya. Aku pun tidak memperpanjang lagi karena memang sudah dijelaskan oleh Tosara, kami tidak seiman dengan Edis. Jangan dipaksa ya Pak ya. Kalau Bapak paksa, itu yang cocok itu Rifa seiman dengan Edis. Sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Kalau aku nggak bisa Pak, jangan Bapak paksa ya. Makanya kami duduk di sini adalah dalam ranah orang-orang beda iman, ya Pak ya. Justru si Edis yang dekat dengan si Rifa, imannya sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Jangan dipaksa Pak. Pembelaan Bapak sia-sia. Hidup Edis. Hidup. Terima kasih Sarah. Rifa. Udah bisa bubar? Siap. Oke, boleh. Aku juga mau Sampai tutup. jumpa ya semuanya. Sampai jumpa Walabu. Siap, terima kasih. Sampai Halo. jumpa Kak Selamat tahun Sarah. baru ya, Torudio. Sama-sama, Semuanya ya, oke. Rifa, Nandar, Baik, Bang Wan, Macu. semua. Oke, Assalamualaikum. semuanya. Waalaikum, Kakak. Oke, Bang Macu izin aku betulkan. Baik teman-teman, inilah yang bisa saya berikan dan Nandar dan Bang Wan di sini sampaikan bahwa room Islam ini terkhusus untuk Yonatan Nandar bisa dipakai oleh siapapun menjadi narasumber. Bukan berarti ketika kita berdebat lintas agama kita harus saling benci, saling menghakimi, saling bunuh, tidak.
Tapi kita dalam konteks berteologi, berapologetik itu adalah hak untuk berbeda pendapat. Tapi yang namanya dalam ranah sosial kita punya aturan yaitu Undang-Undang 1945. Bayangkan baru kali ini terjadi di dunia ini. Gara-gara Edis terjadinya persatuan orang Tritunggal dan Wanes bersama Uclim. Duduk bersama membicarakan metode diskusi yang benar dan betul, yang kemudian menyampaikan rasionalitasnya dari sang debater dan Kak Sarah, yang kemudian di mana orang Islam membantu orang yang berbeda dengan kami, padahal kami berpihak komentarnya argumennya kepada Edis. Jadi kami umat Islam ini fleksibel. Kami membela argumen Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Kami suka dengan orang-orang Kristen yang menyerang Wak Labu bukan karena kami pengen Wak Labu menderita, tidak, tapi kami ingin menunjukkan ternyata betul sama ini kami bilang bahwa Oten itu herder. Herder itu kata Wak Labu tidak punya otak, tapi hanya punya kesetiaan. Justru dengan bantuan herder Edis kami mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Makanya Wak Labu berkata, bahaya kalau Oten itu menjadi mayoritas, hancur negara kita. Inilah yang ku beritakan, dahulu dan sekarang terbukti. Wak Labu dan Kak Sarah jadi korban kejahatan herder Kudis. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.